Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan meluruskan kesalahan namanya ta'dil syubhat, memahami dan memposisikan 5 bab dalam agama. Para muhajirin masih teringat apa 5 bab? Masih. Yakin masih? Pasti. Karena itu memang makanan setiap pagi, siang, malam, tiada hari tanpa 5 bab. Dalam 5 bab ini kurang lebihnya 2 sisi yang kita ta'dil, kita luruskan. Yang pertama, pemahaman yang benar seperti apa. Yang kedua, sebenarnya posisinya di dalam agama itu seperti apa. Di sini terjadi syubhat. Sebagian dari poin-poin 5 bab salah di dalam mengartikan. Secara umum itu ghulu, kelewat batas di dalam memposisikan dalam agama. Jadi mestinya tingkatannya itu kelas 1 dia tempatkan di tingkat 10, paling atas, paling utama. Itu inti dari syubhat yang kita luruskan di sini. Yang pertama tentang bahwa 5 bab itu, ya, kita nggak perlu menjelaskan dari golongan mana, ya, sudah ma'ruf, ya, insya Allah. Kalau lihat saya dari mana, insya Allah ya sudah ma'ruf. 5 bab menjadi isi baiat masing-masing jamaah kepada imam. Jadi di waktu ibaratnya bahasa mereka itu ada penginsap baru, ya gitu ya, sudah paham tentang dalil bab jamaah, imarah, kemudian paham tentang baiat, maka dibaiatlah satu persatu orang yang masuk golongan ini. Isi inti dari baiatnya itu adalah 5 bab. Ada yang masih ingat bunyinya? Bapak saya angkat sebagai imam saya, imam jamaah dan seterusnya. Saya sebagai jamaah sanggup tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh apa? 1. Ayo, yang siapa? Ngaji Quran dan hadis. Seiling. 2. Mengamalkan Quran dan hadis. 3. Membela Quran dan hadis. 4. Sambung jamaah Quran hadis. 5. Taat Allah, Rasul, imam. Itu menjadi inti isi dari baiat, janji ru'yah kepada imamnya. Nah, pertanyaannya, apakah seperti ini ada di zaman Nabi? Kejadian kayak begini nih, baiat kayak begini nih, isinya seperti ini ada nggak zaman Nabi? Zaman khalifah, zaman tabi'in, yang isi baiatnya itu seperti itu? Jawabannya, kalau dijawab, tidak ada. Cari dalil dalam Quran hadis, cari dalam sejarah yang isinya seperti itu, tidak ada. Satu dari sisi isinya. Kedua, yang kita cermati, kita ta'dil dari sisi pembaiatannya. Lebih dari itu, lebih dalam lagi. Adakah sebuah golongan, ini yang kedua, sebuah golongan terus pemimpinnya diangkat dengan cara dibaiat? Sebutkan dari sejarah Islam, kalau dalil-dalil Qurannya mana, hadisnya mana, contoh dari khalifah mana? Jawabannya tidak ada. Jadi segolongan dari umat Islam berkumpul, salah satu diangkat menjadi imam dengan cara dibaiat, itu tidak ada dalilnya, nggak ada contohnya. Baiat itu adalah untuk ulil amri, untuk imamul a'zam, untuk penguasa. Kalau di negara Islam bisa disebut dengan khalifah atau malik, raja atau sultan, seperti yang Anda baca dalam kitabul himpunan kitabul imarah. Di situ ada sultan, malik, khulafa, khalifah. Jadi baiat isinya pengukuhan sebagai pemimpin atau sanggup mentaati dalam hal yang tidak maksiat. Itu hanya dilakukan untuk
ulil amri untuk pemerintah, untuk penguasa. Nah, bagaimana kalau itu hanya pemimpin golongan? Dalam Ta'dil Kitabul Imarah saya sebutkan ada dalil musafir, diambil mafhum aulawinya. La yahillu li thalathatin yaquluna bi falatin minal ard illa ammaru alaihim ahadahum. Tidak boleh 3 orang berada di sebagian permukaan bumi lagi musafir kecuali satu harus dijadikan amirnya, pemimpinnya. Itu tidak ada syariat membaiat. Jadi kalau hanya sebuah golongan, sebuah kelompok mengangkat pemimpin untuk kelancaran kegiatan di kelompok itu tidak ada larangan. Sudah sewajarnya, sudah sepantasnya ada yang memimpin di yayasan, ada yang memimpin di pondok, ada yang memimpin sebuah pergerakan, harus ada yang mimpin, boleh. Tapi tidak ada di dalam Al-Quran, sunnah Nabi, contoh dari para sahabat, para tabi'in yang imam golongan terus diangkat, dibaiat sebagaimana selayaknya khalifah, tidak ada. Ya, kalau pemimpin kelompok golongan ya sudah di rapat musyawarah persetujuan, setuju, anta amiruna, sebagaimana dalam hadis itu disebutkan, dalam hadis musafir itu dari tabi'in kepada sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Karena itu dalam perjalanan dia mengatakan, idzan anta amiruna, kalau begitu anda saja yang jadi pemimpin kami dalam perjalanan. Jadi takdilnya di sini ini menjadi isi baiat, tidak ada yang seperti itu contoh dari sebelumnya. Yang kedua, takdil kedua, tidak ada pembaiatan untuk imam golongan, tidak ada contoh itu dalam. Jadi kalau dari dua sisi ini dikatakan itu sudah batal semua. Kalau bisa dikatakan pembaiatan kepada imam golongan itu ada, tapi yang melakukan itu para pelaku bid'ah, seperti torikot ini, torikot ini yang mengarah nanti kepada asabiyah, hizbiyah, firqah. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang betul-betul menetapi Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan manhaj as-salafus salih, tidak ada contoh seperti itu, dan tidak pernah ada, buka sejarah pun nggak ada, kecuali para pemimpin Islam, para penguasa baru ada pengukuhan dengan cara dibayar. Jelas nggak?